Bosro, Gibah bareng Sarina. Gimana Nom kabarnya Nom? Baik bos. Sehat. Sehat. Mukanya sumringah banget nih kayak bunganya di sini nih. Iya ini nyuri. Pantesan mukanya seneng gitu ya. Ada Iya. aja bos. Gimana Nom? Kamu kayak orang nggak sekolah gitu Nom, mukanya mencuri gitu Nom. Iya toh. Mana siapa bilang aku nggak sekolah Loh, bos? Sarina sekolah ya? Sekolah. Kepake kan tempat kerja? Kepake bos. Bos dulu sekolah enggak? Di sekolah. Nah iya itu ilmunya bos kepake apa enggak toh di tempat kerja? Kalau saya kok wah, jauh dari kata kepake ya Nom ya? Nggak kepake sama sekali ya? Jangan-jangan akademisi itu cuman hanya sekedar titel Nom? Tidak bisa dibilang gitu bos. Masa titel tok? Akademisi itu setauku ya untuk masuk kita kerja itu perlu lulusannya apa, SMA kah, SMK kah, S1 kah, menjadi syarat kualifikasi masuk ke perusahaan bos. Ya itu kan cuman syarat formal. Oh, Kalau di tempat saya ya aku nyari pegawai ya yang bisa, yang penting bisa, nggak ngurusin tentang SMA, SMK atau mungkin S1, S2 nggak ngurusin. kalau bos nggak ngurusin mereka pendidikannya dari apa bos, resikonya gede ke depannya. Soalnya contoh, mereka nggak bisa baca, contoh mereka nggak bisa ngitung dengan teliti, terus bos rugi toh. Ya kalau mungkin yang dasar mungkin kita masih pakai ya namanya SD, SMP, SMA ya. Cuman kalau masalah-masalah yang kayak kita titel yang kuliah, aku kok merasa kayak hanya sebuah titel. Enggak toh bos. Akademisi itu kan orangnya kerja berdasarkan landasan teori yang benar bos, berdasarkan studi ilmiah yang benar-benar ada hasil risetnya. Nah kalau bos nggak mempertimbangkan hal tersebut, gimana mau maju perusahaannya bos? Ya masalahnya gini Nem, kita terima karyawan yang sudah akademisinya baik, ya kan? Kemudian kita masih ngajari Nem, ya sama aja kan Nem. Mending aku ngambil karyawan yang sudah bisa sendiri kan? Kita nggak perlu ngajari, langsung kerja mereka sudah paham semua, walaupun mereka nggak menempuh pendidikan yang tinggi Nem. Iya, hari ini mereka bisa, tapi apakah mereka bisa berpikir ke depan tentang strategi gimana perusahaannya bos bisa makin berkembang? Ya kalau kesana pastinya kan namanya karyawan kan ngikutin bosnya Nem. Masa karyawannya mau jalan mengikuti pikirannya dia sendiri kan nggak bisa. Mereka kan maunya bosnya apa ya mereka lakuin Nem. Ya justru itu, bosnya berpikiran seperti bos nih, mau maju kemana perusahaannya. Sedangkan bos sendiri aja beranggapan bahwa akademisi itu hanya sebuah titel. Ya itu makanya Nem, aku merasa kok dari saya sendiri aja nih punya titel ketika bekerja, tapi kok ya nggak kepake Nem. Yang kepake mungkin cuman sebatas kayak disiplinnya aja lah, kayak suruh ngumpulin tugas, kita ikutin ngumpulin tugas. Udah itu aja sih, kak ilmunya ya kadang-kadang pun ya menurutku nggak kepake sama sekali Nem. Nah, kalau bos punya pemikiran seperti ini, menurut Sarinem, bentar lagi perusahaannya bos itu bangkrut. Justru karena orang-orang yang memiliki kemampuan di luar akademisinya, mereka ini lebih gampang diatur Nem, biasanya Nem. Kalau soal gampang diatur atau tidak, menurutnya Sarinem itu tidak ada hubungannya dengan akademisi sama praktisi bos. Hubungannya itu adalah begini, akademisi ini akan membantu orang-orang yang sukanya praktek dengan landasan berpikir yang benar. Ya itu Nem. Tapi aku merasa bahwa ya aku sudah lulus akademisi, tapi kenapa kok ketika kerja mulai dari nol Nem? Belajar lagi yang Nem. Nah, apa yang dialami sama bos memang ada gap antara kebutuhan di tempat kerja dengan apa yang dipelajari ketika di bangku kuliah bos. Nah maka dengan itu gimana caranya akademisi ini dapat beradaptasi sesuai kebutuhan yang ada
perusahaan. Nah, untuk lingkungan di Indonesia yang notabene lebih banyak orang yang tidak mengambil akademisi, bagaimana adaptasi mereka untuk di dalam lingkungan pekerjaannya? Caranya mereka, caranya mereka adalah membuat suatu pengetahuan baru atau produk baru yang diuji cobakan oleh orang-orang yang ada di lapangan untuk menyempurnakan ilmu mereka. Jadi mereka proyekannya bareng-bareng, bos. Siapa bilang praktisi dan akademisi itu nggak bisa kerja bareng? Biasanya akademisi ini songong ya, mereka songong kan, merasa pinter gitu kan, terus mereka masuk itu, wah, bahasanya tidak karu-karuan. Nah ini Gitu. pemikirannya bos itu, akademisi kan songong. Bukan gitu, bos. Akademisi itu berpikir ada landasannya, terstruktur dan sistematis supaya hasilnya itu bisa mengurangi resiko masalah yang akan dihadapi perusahaan ke depan. Nah iya itu masalahnya, bayangin di lapangan ada masalah, kabel putus aja dipikirin kalau sama akademisi. Itu gimana? Kalau misalnya saya ada akademisi 5, ya tidak kerja pabrik saya. Di lapangan saya itu tahu sendiri, praktisi dan akademisi ini selalu tidak akan akur, karena mereka punya jalannya masing-masing, ya kan? Nah, yang menjadi pertanyaan, apakah akademisi ini bisa beradaptasi dengan baik di lingkungan pekerjaan? Karena mereka butuh adaptasi lagi ketika mereka bekerja. Gini, bos, akademisi itu kan mengumpulkan data, mengumpulkan masalah, mencari masalah, menyelesaikan masalah. Yang terbaik itu menurut Sarino adalah ngajakin orang-orang praktisinya untuk tahu hal-hal apa aja yang menjadi masalah, sehingga kita mempelajari caranya. Setelah jadi solusi tersebut kan melahirkan inovasi untuk pemecahan masalah, bos. Jadi tetap bisa dong, siapa bilang nggak bisa? Nah, tapi pada kenyataannya di lapangan, ketika mereka kita satukan, lebih banyak ributnya loh. Karena yang praktisi ini mengambil langkah yang mudah, yang penting selesai, yang akademisi mikir langkah panjang loh. Akhirnya mereka berantem nih. Nah, dengan perbedaan bahasa yang mencolok di sini, yang praktisi ya mungkin tidak mudeng tentang apa yang diomongin akademisi, yang akademisi menganggap bahwa yang praktisi ini ya di bawah mereka. Nah ini menjadi masalah di suatu perusahaan. Ya, betul. Komunikasi, dalam mengkomunikasikannya ini tentunya ada caranya untuk mengkomunikasikan ya, bos. Tidak serta-merta menggunakan bahasa yang penuh dengan bahasa-bahasa teoritis, bahasa yang penuh dengan kata-kata yang tingginya selangit gak mudeng itu apa. Kita itu secara akademisi juga akan dibantu oleh praktisi yang memahami hasil penelitian kita, studi riset kita, untuk memberitahu kepada mereka. Jadi kan tetap kepake ilmunya akademisi kepada praktisi. Nah, jadi masalah itu ketika di lapangan, si praktisi ini masih kayak, ya aku menggunakan bahasa sehari-hari, aku menggunakan bahasa yang aku bisa. Sedangkan akademisi mungkin tidak bisa menerima itu, karena perbedaan bahasa yang mencolok lagi. Yang praktisi bilang yang penting itu kerja langsung nyata hasilnya. Yang akademisi bilang ya jangan asal-asalan ditangani, cari dulu akar masalahnya apa. Ya sekarang aku dari awal merintis usaha, ya tidak ada akademisinya itu, malah justru pengalaman yang menuntut aku untuk semakin berkembang. Ya betul. Pengalaman yang bos dapat secara langsung menuntun bos untuk ada di posisi yang sekarang. Ya masalahnya gini, Mbak, saya bekerja dari dulu sampai sekarang, saya lebih banyak dapat ilmu dari pengalaman yang saya lalui. Oke, ya betul. Pengalaman yang dilalui bos sekarang itu juga ada pengaruhnya dari akademisi sebelumnya. Contoh, bagaimana bos menghitung dengan detail barang-barang yang dimiliki. Yang kedua, bagaimana membaca laporan dari setiap divisi yang dimiliki bos dalam perusahaan. Ya betul yang diomongin Sarinem ini benar. Tapi prakteknya di lapangan itu berbeda jauh. Dan itu saya merasa bahwa ketika di lapangan, kok akademisi saya nggak kepake. Nah, bos yang seperti bos ini yang salah menempatkan orang. Akademisi itu bos untuk level middle up, bukan middle
Ya nggak bisa teman. Sekarang kamu tempatin akademisi yang tidak punya pengalaman kerja di middle up. Ya sekarang kamu bayangin, middle up-mu diisi akademisi yang belum punya pengalaman. Terus perusahaan jadi apa loh? Kata siapa kita belum punya pengalaman, bos? Pengalaman kita di tempat kuliah atau di kampus lebih banyak karena tugas-tugas yang kita terima itu juga ada kaitannya dengan praktek-praktek yang teruji. Ya itu kan ilmu yang ditampilkan di kampus itu kan berbeda jauh sama yang kenyataannya, Man. Lah nggak bisa beda toh, bos. Kan ketika kita terjun di perusahaan sebagai anak intern, kita juga mengamati dengan benar apa yang terjadi di tempat perusahaan itu, bagaimana sistem kerjanya, bagaimana problem solvingnya, bagaimana budaya kerjanya. Secara tidak sengaja, hal tersebut juga sudah menjadi bekal kita ketika terjun di dunia perusahaan. Ya masalah problem solving itu kan selalu menjadi masalah dalam perusahaan. Ya, Bener kan? ya. Masalahnya ketika ada suatu masalah yang perlu diselesaikan secara cepat, biasanya akademisi ini tidak bisa menyelesaikan masalah tersebut dengan cepat. Dia menggunakan metode-metode yang nggak tahu lah apa untuk menyelesaikan masalah tersebut. Padahal kita butuh menyelesaikan masalah ini secara cepat. Ya, masalah yang cepat dapat ditangani dengan cara-cara praktisi. Masalah jangka panjang yang resikonya membawa dampak yang besar ke perusahaan itu pakainya akademisi, bos. Perusahaan-perusahaan yang besar itu menggunakan akademisi yang teruji pada posisi-posisi strategis perusahaan mereka. Bisa jadi bos itu salah nempatin orang, ya gimana mau kepake ilmu akademisinya? Bos aja udah tahu mereka spesialis, malah disuruh kerja generalis. Ya justru itu makanya saya membahas masalah akademisi dengan praktisi. Karena kalau dari sudut pandang praktisi ini kan berarti kan dia kan mempunyai pengalaman di berbagai bidang pastinya. Nah, sedangkan akademisi ini dia lebih ke arah spesialis tadi yang kayak saya bilang. Nah, di dalam dunia kerja sebenarnya kalau saya ambil akademisi, yang saya takutkan mereka tidak bisa beradaptasi dengan cara kerjanya praktisi tersebut loh. Ya. Gini bos, pembagian tugasnya itu yang jelas. Praktisi itu mempraktekkan hasil dari akademisi. Gak bisa kalau akademisi sudah disuruh belajar secara mendalam, sudah disuruh meriset data-datanya, lalu tiba-tiba disuruh meraktekin. Tetap keduanya itu saling berkolaborasi, bos. Iya, tapi kan kalau sebagai perusahaan saya lebih milih praktisi tentu. Karena ketika kita memasukkan akademisi di situ akan terjadi banyak keributan. Bahasanya juga sudah berbeda. Mereka akan ngobrol dengan praktisi ini kayak ada gap lah. Kalau Sarina melihat persoalan tentang bahasa ini tergantung cara akademisi ini efektif atau tidak mengkomunikasikannya dengan praktisi. Ketika di lapangan banyak akademisi yang kesulitan untuk berkomunikasi, karena mungkin bahasa akademisi ini lebih one step ahead ya, mungkin lebih tinggi kan daripada praktisi. Nah, kadang-kadang praktisi ini nggak mudah kan. Nah justru itu bos, maka pentingnya pendidikan. Dengan siapa kita berbicara akan menentukan kualitas pekerjaannya seperti apa. Di perusahaan itu kan kita membutuhkan komunikasi yang baik. Terkadang akademisi ini sulit untuk berkomunikasi dengan praktisi karena bahasanya yang berbeda. Dan karena lagi bukan bahasa yang berbeda bos, tapi praktisi ini merasa terancam ketika dimasukin oleh orang akademisi. Mereka berpikir bahwa orang akademisi itu ngeribet-ngeribetin, sementara kita tidak berpandangan seperti itu kepada praktisi. Justru kita itu berterima kasih dengan adanya praktisi bisa menggunakan hasil inovasi pengetahuan kita. Tapi kan bekerja itu nggak melulu tentang akademisi loh. Kalau kita mengikuti akademisi, kita akan terhambat juga karena butuh di riset lah, butuh dicari tahu lah. Itu terlalu lama menurut saya. Sedangkan perusahaan ini kan membutuhkan orang yang sudah berpengalaman. Jadi ketika mereka masuk di suatu perusahaan ini sudah bisa bekerja dengan baik. Kalau akademisi masuk itu di perusahaan bos, itu posisinya untuk menarik investor lain sehingga bos lebih dapat kesempatan memperbesar kapasitas perusahaan.
Nah itu makanya saya selalu berpikir bahwa praktisi itu selalu lebih di atas dari akademisi, karena aku merasa sebagai praktisi aku menggunakan akademisi untuk berhubungan dengan investor. Ya, betul. Nah, dengan kehadirannya akademisi ini dilihat selalu tidak ada pekerjaannya yang sesuai, tidak ada pekerjaannya yang outputnya nyata. Itu kan yang dianggap oleh praktisi. Yang dianggap oleh praktisi sebenarnya bukan itu, output itu sama, tapi yang terjadi di sini itu akademisi ini butuh waktu untuk beradaptasi dengan lingkungan pekerjaan. Maka dari itu, Bos, untuk memotong masa orientasi masa waktu tersebut, Bos memberikan dengan jelas pekerjaan yang dilakukan itu apa. Karena banyak meeting yang tidak jelas itu membuat akademisi pusing, Bos. Ya, terus kalau nggak meeting nanti gimana, masa kita bekerja ya udah masuk kerja sendiri, nggak mungkin juga kan. Ketika di suatu perusahaan, akademisi ini membutuhkan waktu untuk beradaptasi ketika mereka berada di dalam suatu pekerjaan. Mereka nggak langsung bisa bekerja. Ya, sekarang Sarinum tanya, bos lebih cepat nangkap atau apa yang disampaikan bos itu lebih cepat ditangkap oleh akademisi atau praktisi? Jelasinnya perlu berulang-ulang praktisi atau akademisi? Yang saya maksud praktisi itu bukan orang yang nggak pahaman, teman. Yang saya maksud praktisi di sini itu orang yang sudah memiliki pengalaman di dalam pekerjaannya. Berarti dia sudah expert di dalam pekerjaannya, walaupun akademisinya dia itu tidak tinggi. Ya, kalau secara komunikasinya, aku lebih gampang ke praktisi dong, karena di lapangan bahasa lapangannya apa mereka paham semua, Iya, betul. Sekarang coba bos suruh mereka bikin laporan, apa mereka bisa membaca hasil laporan dari kinerja perusahaan? Ya kalau itu kan urusannya kan beda. Ini kan mereka kan bekerja, ini kan untuk perusahaan. Jadi yang mereka kerjakan ini outputnya apa, sesuai nggak dengan perusahaannya. Nah, output tersebut kan memang menurut bos sudah cukup ya. Tapi kalau kita bikin lebih terukur dan teratur output tersebut, bos akan melihat kapasitas dan kekuatan dari perusahaan bos ini masih bisa ditingkatkan kembali. Nggak cuman ada hasil, yang penting sudah nyata, bukan hanya kerja nyata, bos. Tapi kan kita nggak mungkin di tengah pekerjaan kita ngelihat terukur, tapi hasilnya nggak ada dong. Kita kan lebih pentingin ya, yang penting kerja ada hasil selesai dong. Walaupun mungkin ya kayak tadi Sarina bilang nggak terukur. Tapi yang jadi masalah di sini sebenarnya apakah akademisi ini bisa berkolaborasi dengan baik dengan praktisi yang sudah bekerja di suatu perusahaan? Sekarang pertanyaannya gini, praktisi ini kan rata-rata mereka punya pengalaman kerja di kantor terus lumayan lama. Mereka punya pengalaman kerja yang dalam artian mungkin nggak 1 kali atau 2 kali bekerja. Sedangkan akademisi ini kan mereka mungkin bisa jadi baru bekerja awal-awal. Nah, apakah mereka ini bisa bekerja dengan baik bersama-sama? Ya, bekerja baik dengan bersama-sama ini bisa diwujudkan, bos, melalui komunikasi yang efektif. Komunikasi yang efektif ini yang mengkomunikasikan adalah manajemen. Gimana caranya apa yang kita pelajari itu dapat diterima sebagai penyempurna apa yang dikerjakan sehari-hari oleh praktisi saat mereka bekerja. Ya sudah lah, udah capek nih. Ayo masuk kesimpulan. Bos dikasih tahu juga nggak mau denger. Gini bos, akademisi itu bukan soal mencari gelar dan pengetahuan, tapi gimana caranya akademisi itu membawa perubahan untuk kehidupan yang jauh lebih baik. Ya, gini kalau ilmu yang kita dapatkan tidak kita praktekkan, maka ilmu itu akan menjadi sia-sia.